Tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan new terminal pada Winbox. Oke, di samping kalian sudah terlihat ya kan Winbox dengan tampilan new terminalnya. Jadi kita akan pelajari cara pakainya ya kan, mulai menampilkan menu-menunya, terus menunya apa saja, bagaimana cara pakainya, terus tombol-tombolnya apa aja yang mungkin bisa diketikkan di dalam new terminal tersebut. Oke, kita akan masuk ke tutorial. Jadi begini, bisa kalian lihat di sini kan, kita sudah membuka Winbox dengan new terminal. Caranya untuk membuka new terminal ini mudah banget ya kan. Kalian tinggal masuk ke Winbox kalian, kemudian klik new terminal, maka akan muncul di sini. Bisa kalian ketik-ketik, kayak gitu. Oke. Jadi gunanya new terminal ini untuk apa sih ya kan? Gunanya itu sebenarnya ini konsol ya, konsol macam-macam kayak CMD gitu ya kan, macam CMD di Windows ya kan. Kita bisa melakukan ping gitu kan, bisa melakukan ping Google, bisa melakukan traceroute gitu kan, kayak gitu, macam-macam. Pokoknya perintah-perintah konsol lah ya, perintah yang biasa kita ketik-ketik di dalam konsol kayak gitu. Itu new terminal, disebutnya di dalam mikrotik itu new terminal alias terminal lah ya. Oke, lanjut gimana sih cara menggunakan terminal ini ya kan? Sedangkan buat yang baru-baru pakai mikrotik gitu kan, pastinya nggak akan pakai terminal ya kan. Mungkin belajarnya bukan dari terminal, mungkin pas lihat tutorial di YouTube mungkin kan sudah langsung pakai yang grafik ya, bisa disebut juga langsung pakai Winbox-nya ya kan. Sedangkan di dalam Winbox pun kita bisa menggunakan terminal kayak gitu. Oke, jadi kita akan masuk ke bagaimana cara pakainya. Yang pertama, yang tadi kita kan sudah pelajari gimana cara menampilkan terminal ya kan. Selanjutnya itu gimana sih perintah-perintah di terminal itu kita ketik ya kan, apa saja sih perintah yang tersedia kayak gitu ya kan. Oke, kita akan besarkan dulu, zoom in dulu ya kan, biar kelihatan di tutorial, karena kan kalau terlalu kecil mungkin kalian nontonnya pakai HP nggak kelihatan ya kan ribet sendiri nanti. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini yang pertama ada di sini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 perintah dasar yang harus kita ketahui. Perintah dasar ya, bukan menu-menunya tapi perintah dasarnya. Yang pertama itu tanda tanya itu untuk menampilkan menu apa saja sih yang tersedia di dalam menu yang sedang kalian buka saat ini gitu ya kan. Misalnya kan ini sedang kita berada di base ya, kita buka new terminal lagi. Kan kita kalau berada di base ini kan namanya base ya kan, base level, berarti kayak gini, belum ada menu-menunya. Kalau kita berada di base, kita ketik tanda tanya, maka akan muncul semua perintah yang mungkin bisa kita ketikkan gitu. Misalnya nih contohnya perintah ping gitu kan, ping google.com gitu kan. Perintah ping google.com itu hanya bisa dilakukan di base ya kan. Kalau kalian misalnya masuk ke interface ya kan, kemudian kalian ketik ping google.com, nggak bisa ya. Jadi karena di dalam interface itu tidak ada perintah untuk ping gitu. Oke. Itu yang pertama, menampilkan tanda tanya. Yang kedua itu komen kemudian tanda tanya. Oke, kita coba ya. Misalnya ping, kita kasih tanda tanya, maka akan ada keterangan tuh ya kan. Coba kita ketik tanda tanya lagi, nah maka akan muncul lagi send. Kalau ping itu maksudnya apa sih, perintah ping gitu kan, fungsinya itu send ICMP echo packets repeat after given time interval ya kan, kayak gitu. Misalnya contohnya pemakaiannya ping spasi address kayak gitu. Nah, bisa ARP pingnya berapa, diskon, segala macam size-nya gitu, TTL-nya berapa kayak gitu. Misalnya ping Google, ping 111 kayak gitu, itu kayak bisa kayak gitu. Oke. Misal ping 111 count, misalnya kita hanya butuh ping 6 kali deh gitu ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
udah kayak gitu. Nah, kayak perintah-perintah kayak gitu itu bisa kita pelajari, misalnya kayak gitu, misalnya ketik ping, kalian tanda tanya apa saja sih parameter yang mungkin bisa kita masukkan gitu, selain ping 111 doang kan biasanya kayak gitu kan. Nah, kayak gitu kita bisa menambahkan parameter ARP ping count, DSCP interface segala macam. Misalnya ping 111 melalui interface mana ya, interface misal melalui Ether 1 gitu kan. Bisa nggak sih? Bisa. Coba kita ping ke 11 melalui Ether 2 gitu, bisa nggak sih gitu. Tuh nggak bisa kayak gitu loh maksudnya. Jadi bisa kalian pelajari sendiri untuk perintah yang kedua kayak gitu. Jadi kalau kalian sudah ketemu perintahnya, contohnya tadi ping, kalian bingung cara menggunakan ping, ketik saja ping spasi tanda tanya, langsung kayak gitu. Contoh lain yang mungkin bisa kita coba ya kan, bisa kita coba apa ya? Bentar, kita akan coba beep gitu ya kan, beep. Oke, beep ini fungsinya untuk membunyikan mikrotik. Kalau mikrotik kalian kalau memang punya buzzer, bukan buzzer yang buat rame-rame itu ya, bukan, tapi buzzer itu sebuah apa ya, kayak speaker kecil gitu. Kalau kalian ketik perintah beep di dalam new terminal, maka kalian akan membunyikan mikrotik kalian. Mungkin di mic nggak akan kedengar ya, karena memang agak jauh, dan mic-nya pun kurang sensitif untuk menangkap suara yang jauh ya. Jadi kita akan coba tuh, mungkin nggak kedengaran. Kalau kedengaran ya alhamdulillah, jadi kayak nggak bohong gitu ya kan. Ya memang nggak bohong, memang ini pemerintah buat membunyikan mikrotik gitu kan. Oke, di dalam beep misalnya kalian bingung nih, aduh perintah beep itu apa saja sih di dalamnya ya kan, kayak masa iya cuma membunyikan beep 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 doang, dan itu pun cepat perintahnya. Oke, jadi kita bisa menggunakan ini komen spasi tanda tanya kayak gitu, tanyakan aja di dalam situ. Misalnya beep itu bisa diisi apa aja sih gitu ya kan. Nah, ke beep as value, saya nggak ngerti as value itu apa maksudnya. Kemudian frekuensi, kita bisa menentukan frekuensinya berapa. Misalnya kalian ingin membunyikan beep di frekuensi 1 kilo, bisa berarti 1000 gitu ya kan. Beep frekuensi 1000 gitu ya kan, 1000. Misalnya length itu berapa apa ya, berapa detik atau apa gitu. Oh, length itu time interval tuh. Misalnya saya bingung kan mau ngisi length itu apa. Nah, length itu time interval. Misalnya frekuensi, saya bingung frekuensi di siapa ya. Tuh. Frekuensi yang bisa ditampilkan di sini misalnya kan frekuensi 20 sampai 20.000 itu adalah frekuensi yang biasa manusia, yang bisa didengarkan oleh manusia kayak gitu. Di atas itu mungkin burung atau apa gitu mendengarkannya. Oke. Jadi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Misalnya kita coba frekuensi di angka apa aja, di angka 1500 gitu ya kan. Suara-suara cewek itu misalnya kan berada di frekuensi 1500 tuh. Kalau kita enter, nah suaranya kayak gitu, pip pip gitu. Misalnya kita set di 20.000, paling nggak bunyi. Karena kan memang keterbatasan pendengaran manusia ya. Tuh, karena terlalu cepat. Suaranya memang terlalu kenceng ya kan. Misalnya di 15.000 gitu kan, suaranya aduh nyaring banget. Misalnya di 10.000 gitu. Tuh, 10.000 itu biasanya kalau dimain di amplifier itu kan buat icis-icisnya dangdut kayak gitu. Nah itulah fungsi dari tanda tanya kayak tadi ya kan. Kemudian tab ini berfungsi untuk complete the command atau word if the input is ambiguous. A second tab give possible option kayak gitu. Misalnya nih ya kan, saya mau ketik apa ya, i gitu ya kan, ketik i saja. Oh saya bingung nih, mau interface itu gimana sih tulisannya gitu kan. Daripada kalian bingung-bingung cari ngetik salah, misalnya interface gitu kan, face gitu, di enter, loh perintah salah, apa sih interface gitu, fish gitu misalnya, oh nggak ada. Maka kalau kalian bingung, misalnya kalian ketik apa ya, enter ya. Nah kalau kalian tekan tab maka akan muncul otomatis, misalnya langsung interface muncul kayak gitu.
Itulah gunanya tombol tab, karena dia akan mempermudah kalian dalam biar kalian tidak bingung gitu loh. Misalnya perintahnya kan ambigu ya kan, in apa gitu ya kan. Atau mungkin kalau memang in itu ada dua perintah gitu, misalnya ada beberapa perintah, maka perintah tersebut akan ditampilkan gitu. Contohnya lagi misalnya i gitu aja kan. I kan banyak ya kan. Kalau kita tekan tab maka akan muncul beberapa opsi yang mungkin bisa digunakan gitu ya kan. Misalnya interface, IP versi atau import gitu. Jadi ada 4 perintah untuk i doang ya kan. Misalnya i atau p gitu ya kan. P. Kalian tekan tab bisa jadi partition, port, PPP, password, ping gitu kan. Nah, kan banyak banget. Jadi itulah gunanya tab. Jadi tab itu untuk mempermudah kalian dalam ngetik di dalam terminal gitu ya kan. Tidak hanya di Mikrotik aja, di Linux mungkin kalian yang terbiasa pakai konsol atau pakai terminal gitu ya kan. Di Linux ya nggak ada masalah kayaknya buat ketik-ketik di sini kan. Tuh, misalnya kalian ketik P ya kan banyak tuh. Oh, mungkin aku butuh PPP atau port gitu ya kan. Nah gitu. Atau juga tab itu kalau kalian memang bingung gitu ya kan, mau ngetik apa ya gitu, bisa kalian tekan tab gitu. Kalau kalian tekan tab maka akan menampilkan menu-menu yang mungkin tersedia. Bukan yang mungkin, menu-menu yang tersedia di lokasi kalian saat ini kan. Misalnya ini menu di port tersedia banyak, itu firmware, remote access gitu. Oke. Kita akan lanjutkan ke atau gini ya kan. Oke, contoh lagi ya, kita akan menggunakan perintah atau move up to base level. Maksudnya apa gitu kan. Misalnya saya interface Ethernet gitu ya kan. Ethernet gitu kan. Saya print gitu kan. Oke, ini adalah Ethernet saya ya kan, atau interface saya atau LAN port LAN saya lah ya, ada 5 gitu kan. Ethernet 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Misalnya nih, saya pingin balik lagi ke atas ini, saya nggak mau, atau saya pingin keluar dari menu Ethernet gitu. Gimana caranya ya kalian kalau memang mau pergi ke atas ini atau ke base level atau di menu sebelum kita masuk ke menu mana-mana, kalian tinggal ketik tanda ini. Nah, tanda atau itu. Klik tanda atau maka kita akan kembali lagi ke awal gitu. Oke, itulah gunanya untuk tanda atau yang berfungsi untuk kembali ke base level gitu ya kan. Kemudian titik 2 move up one level ya kan. Kalau tanda tanya kita kembali langsung ke menu awal banget, sedangkan titik 2 itu akan mengembalikan ke menu atasnya, alias menu sebelum menu atau menu yang lebih luar lagi dari menu sekarang gitu. Contohnya interface Ethernet itu ya kan. Oh, berarti kalau saya print hanya memunculkan Ethernet aja. Sedangkan aku ingin melihat semua interface yang ada di Mikrotik ini gitu misalnya. Kalian, saya cukup naik 1 level kan, berarti dari interface Ethernet kan berarti 2 level nih. Kita akan naik 1 level dari Ethernet ke interface. Kita akan ketik titik 2, maka kita akan naik 1 level kayak gitu. Misalnya kita print, maka akan muncul semuanya kayak gitu. Kayak Ethernet, kemudian bridge, L2TP gitu muncul semua ya kan. Nah, itulah gunanya titik 2. Kemudian yang terakhir ini, perintah yang terakhir atau diikuti dengan komen. Use comment at the base level. Artinya apa? Misalnya nih ya kan. Kita punya perintah ping ya kan. Ping 111. Oke, kita ulang lagi ping 111 gitu kan misalnya ya kan. Perintah ping hanya bisa dilakukan di base level. Dan kita tidak bisa melakukan ping di misalnya interface Ethernet gitu ya kan. Misalnya kita ping 111, dia nggak akan bisa melakukan ping. Nggak percaya? Coba saya enter ya. Tuh, nggak bisa. Bad comment name ping. Kenapa kok bad comment? Karena di dalam menu interface Ethernet tidak ada menu ping di sini. Yang ada blink, kabel test, comment, disable, edit, enable, sampai unset, ya kan? Itu. Kalau misalnya ini, kita sudah terlanjur di Ethernet dan aku malas mau naik ke base level, tapi saya ingin lakukan ping. Gimana caranya? Caranya tinggal kayak gini. Ikuti atau terus dilanjutkan dengan komen. Contohnya, kita berada di menu interface Ethernet, tapi kita ingin melakukan ping, maka kita tinggal ketik atau ping 1111, kemudian enter. Apakah bisa?
Jelas bisa, karena di panduannya bisa. Oke, apa sih bedanya menu atau menu yang bisa dilakukan atau yang tidak gitu ya kan? Bedanya misalnya kita berada di menu Ethernet ya kan. Menu Ethernet kita lakukan ping 111. Coba perhatikan warnanya. Antara saya mengetikkan tanda atau dan tidak itu beda warnanya. Yang ini merah, yang ini ungu, ya kan? Kalau saya nggak salah lihat ya, ini ungu, ini merah. Tuh, kalau merah dia nggak bisa, kalau ungu dia bisa. Nah, perintah yang bisa dilakukan di dalam terminal ini, perintah yang bisa dilakukan adalah yang warna ungu dan warna hijau. Hijau apa ini namanya? Tosca, ya kan? Anggap aja hijau lah ya, biar nggak ruwet. Warna hijau dan warna ungu, gitu. Kalau kita tampilkan kayak gini ya. Nah, di sini ada warna hijau, berarti kita bisa masuk lagi ke menu. Warna ungu adalah perintah untuk mengubah atau memodifikasi atau menjalankan sebuah perintah gitu. Ini misalnya blink ya kan. Kita coba Ethernet, kita blinkkan internetnya. Blink. Number. Oh, number yang mana yang mau di blink kayak gitu. Tuh. Number kita bisa masukkan, misalnya kita akan blinkkan nomor 5. Maka lampu nomor 5 akan nyala gitu ya. Itu gunanya. Misalnya kayak kalian bingung, blink itu untuk apa ya kan? Balik lagi, kayak tadi blink spasi tanda tanya. Nah, di situ bakal ada muncul perintah blink list of items. Nah, ya kan, tapi tidak dijelaskan blink itu untuk apa. Kalau kalian pengen tahu blink untuk apa, kalian silakan buka saja wiki Mikrotik, pasti di sana dijelaskan semuanya ya. Jangan malas membaca. Oke, jadi ini blink variabelnya hanya numbers. Gimana kita tahu numbersnya, ya kan? Caranya adalah untuk mengetahui kan di situ kan kalau kita pingin ngeblink kan atau menjalankan perintah blink dibutuhkan number. Number berarti menunjuk ke arah Ethernet. Ethernet berapa? 1 2 3 4 5 ya kan. Tapi kan kita nggak tahu urutannya berapa. Tinggal kita ketik print aja di sini. Print itu untuk menampilkan data yang ada di dalam menu tersebut. Kayak gitu. Oke, bisa kalian pelajari sendiri. Yang umum dipakai di terminal itu biasanya print ya kan, set, remove kayak gitu. Dan biasanya perintah-perintah tersebut diikuti dengan number ya kan. Contohnya kayak gini, print ya kan. Nah, print maka menampilkan semuanya. Nah, numbernya itu yang mana? Misalnya saya tadi kan bikin melakukan perintah blink. Yang diminta adalah variabel numbers. Number itu yang mana? Number itu yang ada di flex ini, bukan flex sih, apa sih namanya? Tanda pagar ini ya. Ada 0 1 2 3 4. Misalnya kan kita blink nomor 0, maka kita akan melakukan blink pada ether 1. Misalnya kita blink nomor 3, berarti kita akan melakukan blink ke nomor 4 kayak gitu. Oke. Mungkin apalagi ya yang biasa saya lakukan di dalam new terminal ini ya, selain print gitu ya kan, print. Oke, kita akan pelajari gimana cara mengganti nama interface gitu ya kan. Kita akan mengganti nama interface kita gitu. Kita tutup semua ya, kita buka interface Ethernet ya kan. Mungkin semoga gambarnya kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan silakan kalian naikkan resolusi video kalian ke 1080. Oke. Coba kalian lihat di sini ya kan. Ini namanya masih standar Ether 1 internet, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5. Kita akan mengubah nama dari Ether 5. Wow, ya kan. Itu caranya yaitu masuk ke sama kayak di menu-menu ini sebenarnya di perintah terminal itu. Kenapa kok saya bilang sama? Karena gini, misalnya nih, saya mau masuk Ethernet ya kan. Caranya adalah klik menu interface, kemudian Ethernet. Kalau di terminal juga sama, interface, kemudian masuk ke Ethernet. Kemudian saya print. Apakah isinya sama? Jelas sama. Antara 1, 2, 3, 4 yang isinya 5 juga, ini juga sama isinya 5. Kayak gitu. Ya kan? Nggak ada bedanya kan? Contohnya lagi, saya pingin buka sistem yang sulit-sulit lah ya. Sistem kemudian health gitu misalnya. Sistem health ya. Kita akan coba, kita akan naik ke base level, caranya tinggal ketik atau gitu. Kemudian kita masuk sistem, kemudian health. Kalau kita print, apakah muncul kayak gitu misalnya? Kita tanda tanya ya kan.
Di dalam health kita bisa melakukan print. Kalau kita print apakah isinya sama kayak gini atau tidak, ya kan? Kita akan coba print. Sama isinya, ya kan? 24,4 dan 52. Kan? Jadi intinya di new terminal itu kalau kalian apal menunya, misalnya nih apal menunya, kalian bisa membuka apapun lewat terminal gitu. Kalau kalian bingung menunya apa, kalian tinggal ketik tanda tanya atau tekan tombol tab, maka akan muncul semua menu-menu yang mungkin tersedia di dalam di dalam terminal itu. Oke, kita balik lagi bagaimana cara mengubah nama dari interface itu, ya kan. Ini salah satu contoh dan mungkin ini bisa dipakai di kasus-kasus yang lain, ya kan. Contohnya interface Ethernet kita print. Oke, saya ingin mengubah nama dari Ether 5, gimana caranya? Caranya adalah kalian ketik tanda tanya dulu. Di dalam Ethernet kita bisa melakukan apa saja, blink, Apple test, command, disable, edit, enable, find, get, set, ya kan. Kalian bisa melakukan edit atau set, ya kan? Misalnya kita edit, ya kan, edit number, misalnya kita nomor bikin Ether 5 berarti nomor 4. Apa yang kita edit? Misalnya name, mana nih name, mana ya name, ya name kayak gitu, ya kan. Oh, jadi gini bedanya edit sama set tuh kayak gini. Edit misalnya number 4 name gitu, ya kan. Maka ditampilkan kayak gini. Kalau kalian familiar dengan ini berarti kalian kalau biasa pakai Linux pasti familiar dengan ini gitu, ya kan. Ini gimana caranya keluar, Ctrl C untuk keluar, Ctrl O untuk save and quit, Ctrl U untuk undo, Ctrl K, ya kita akan quit aja berarti Ctrl C gitu. Edit berarti kita akan ditampilkan di dalam menu text editor tadi, kan. Itu untuk edit, misalnya edit name, ya kan. Edit number 4 name, ya kan. Saya akan ubah Ether 5 jadi Ether 5 Holis X gitu, ya kan. Kemudian gimana cara saya nge-save? Tinggal Ctrl O. Tuh berubah sendiri tuh tanpa saya, kan biasanya kalau mau ubah kan ini saya klik 2 kali gitu, ya kan. Holis Z gitu misalnya. Nah kayak gitu kan. Sedangkan kalau kita pakai new terminal nih, ya kan, kita ke edit number 4 name Holis Z gitu. Saya ubah lagi jadi Holis X gitu, ya kan. X-nya 2 kali, kemudian saya ketik Ctrl O, maka akan berubah menjadi Holis X tanpa saya sentuh di sini, ya kan. Dan saya juga nggak pakai komputer lain buat modifikasi karena memang saya pakainya satu komputer aja, ya kan. Jadi saya full lakukan di dalam terminal ini. Contoh lagi, untuk mengubah selain edit kita bisa menggunakan menu set, ya kan. Set berarti set number, ya kan. Misalnya kita set number 4 tadi kan untuk Ether 5 name gitu, ya kan. Nah, kalau kita menggunakan set maka kita bisa melakukan memasukkan data langsung di dalam komen tanpa harus masuk ke menu text editor tadi. Misalnya name Ether 5, ya, Ether 5 Holis set gitu, ya kan. Holis set gitu contohnya. Apakah namanya berubah, ya kan? Apakah namanya berubah? Pasti berubah, ya kan, karena bisa, ya kan. Contoh lagi, saya ingin mendisable Ether 5 gitu, ya kan. Misalnya set number jangan Ether 5, kita print dulu, ya kan. Print. Contoh lagi di situ kan kita kan sudah modifikasi Ether 5 nih, ya. Kita tahu Ether 5 numbernya nomor 4. Coba kita set di jangan Ether 2 saya pakai Ether 3 atau Ether 4. Berarti kalau kita mau modifikasi Ether 3 kita numbernya akan nomor 2 tuh. Oke. Berarti kita coba set, selain kalian ketik numbers gini, kalian bisa langsung ketik 2, ya kan. Ini bisa perintah yang biasa saya ketikkan kalau memang troubleshooting jaringan, kalau lagi malas buka Winbox kayak ketik-ketik aja gitu, ya kan? Biar sok jagoan gitu, ya kan, biar sok ngerti, padahal ya gitu-gitu aja gitu. Misalnya set 2, misalnya set 2 name, ya kan, apa namanya, berarti set 2 name, jangan ganti nama, ganti nama dulu aja deh. Name berarti Ether 3 aku gitu misalnya. Tuh bisa berubah juga, ya kan.
Selain kita bisa mengganti name, misalnya set 2, apa sih perintah yang mungkin bisa kita ganti ya kan? Caranya adalah ketik set 2, kemudian kalian tekan tab, bisa kalian ubah name, speed, kemudian advertise, ARP, ARP timeout, bandwidth, comment, disable. Contoh kita akan nambahkan comment gitu ya kan. Comment gitu kan. Misalnya berarti kita akan menambahkan komen ke Ether 3, kita akan menambahkan komen ini komentar, nggak bisa deh, harus pakai gini, ini komentar beneran loh ya gitu ya kan, misalnya tuh muncul komentarnya ya kan. Tuh, itu cara simpelnya. Selain menggunakan number, tadi kita bisa langsung set spasi angkanya berapa kayak gitu. Oke. Misalnya lagi kita akan mendisable Ether 4 gitu kan. Misalnya set berarti Ether 4 berada di angka 3, disable yes gitu misalnya. Tuh mati tuh. Ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau kita ngerti terminal kayaknya kayak ada nilai plus lah ya di diri kita gitu, bukannya jadi jago, enggak ya kan, tetap aja kembali ke pengetahuan kita ya kan, pelajaran kita sampai mana gitu. Tapi kalau kalian terbiasa dengan konsol ya kan, enaknya itu apa ya, jadi nggak ketergantungan pada layar gitu ya kan, nggak ketergantungan, bukan pada layar, apalah ya bilangnya, nggak ketergantungan pada grafik ya kan. Misalnya kalian dipertemukan dengan mikrotik yang sedang tidak bisa terhubung dengan apapun, yang cuma bisa diakses lewat konsol gitu, misalnya Winbox-nya mati misalnya nih ya, kalian berada di suatu kantor gitu kan, misalnya servisnya kalian mati semua, API mati, FTP mati, tinggal SSH sama telnet doang yang nyala gitu ya kan. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain di mikrotik tersebut kecuali kalian ketik-ketik lewat terminal gitu. Kalian akan kebingungan kalau kalian biasa cuma pakai Winbox gitu. Kalian akan kebingungan, sedangkan di sini kalian itu setidaknya tahu lah dikit-dikit gitu ya kan. Tanpa tahu semuanya, yang penting tahu dikit-dikit gimana cara mengoperasikan terminal itu. Oke, kita akan apa lagi? Lupa ya. Diapakan lagi ya? Oke, kita akan cek lagi. Oke, kita akan coba menu find. Bisa nggak sih find di sini? Find name. Find misalnya where name sama dengan Ether gitu ya kan. Gimana caranya pakai find-nya? Print where gitu ya kan. Misalnya data kalian banyak gitu ya kan. Misalnya kalian punya apa ya? Bentar. Kita akan buat contohnya ya kan. Kita akan buat contoh PPP secret. Kita akan buat Holis apply za gitu misalnya, W gitu misalnya kan. Kita akan coba, masuk ke PPP secret gitu kan, print where name sama dengan KH. Nggak muncul. Oke, misalnya nih terdapat gimana ya cara munculkan gitu ya. Coba print where name tanda tanya name Holis gitu ya kan. Tuh, yang muncul cuma satu ya. Apa sih ini? Bingung juga saya untuk menampilkannya ya. Gimana ya caranya ya? Ya kayak gitulah ya. Misalnya kalian punya banyak gitu kan. Misalnya ada Holis 2 gitu. Bisa nggak sih muncul 2 gitu kan? Muncul 1 doang. Misal Holis bintang gitu. Nggak muncul. Gimana ya caranya biar bisa muncul semua ya? Print where name
Atau gini aja deh ya kan, print where service, misalnya service sama dengan kita akan menampilkan yang PPPoE doang ya kan, PPPoE gitu kan. Maka yang muncul totaling aja, karena memang totaling pakai PPOE misalnya kan. Misalnya kita akan print where service any gitu misalnya, any gitu kan. Maka yang PPOE nggak muncul kayak gitu ya, gitulah ya caranya. Oke. Jadi banyak banget untuk script kayak ini. Memang kalau kalian belajar scripting di Mikrotik, mungkin kalian bisa menciptakan sebuah otomatisasi macam kayak di Micmon gitu kan. Misalnya contohnya di sini di scheduler kayak gini ya kan. Misalnya nih kayak gini, Micmon profil harian ya kan. Ini semuanya perintah terminal sebenarnya ya kan. Perintah terminal yang dijalankan lewat scheduler kayak gitu. Misalnya nih IP hotspot active remove find where username kayak gitu. Maka perintah ini menjalankan IP hotspot active remove ya kan. Maka akan mencari user hotspot yang aktif dan find where username sama dengan maka akan yang ada namanya maka akan dihapus kayak gitu. Kayak itulah ya. Kalau kalian paham kayak gini, kalian bisa membuat script sendiri kayak gini. Misalnya nih, kan ini script Micmon. Kalian nganggap script Micmon itu masih ada kelemahan gitu misalnya. Bisa kalian perbaiki sendiri kayak gitu. Kalau menemukan bug itu tinggal ya laporkan aja gitu bugnya biar diperbaiki bersama, kan dipakai bersama-sama juga Micmonnya. Kayak gitu loh. Kalau kita pelajari ya panjang banget ya kalau kita pelajari ini. Kayaknya dulu aku pernah membuat tutorial gimana caranya setting Mikrotik dari awal kayaknya. Setting Mikrotik hotspot kalau nggak salah itu. Setting Mikrotik hotspot tapi pakai terminal gitu ya kan. Kan ngeri tuh ya. Itu bisa sama aja kok, mau pakai terminal mau nggak pakai terminal itu sama aja. Ini segini nggak ya layar biasanya? Segini, oke segini. Sip. Oke, sampai di sini dulu lah untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Sudah ngantuk ya. Kalau kalian suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan aja lah gitu ya kan. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K-Tutorial. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.